Shalom, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Saya Maria Adrini dari Tanjung Pinang, member OMK Daily Fresh Juice Fellowship 12. Renungan spesial OMK 22 Desember 2025 akan dibawakan oleh Mary Christianing Room dari Batam. Mari kita siapkan hati untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda terkasih, semua sahabat setia pendengar Daily Fresh Juice. Semangat pagi. Di hari Senin ini, tanggal 22 Desember 2025, marilah kita mau merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki masa-masa terakhir Advent, masa penantian yang semakin dekat pada sukacita Natal. Dan bacaan Injil hari ini membawa kita kepada salah satu doa terindah dalam seluruh kitab suci, Magnificat, nyanyian Maria yang keluar dari hati yang penuh syukur. Mari kita bayangkan sejenak, seorang gadis muda, sederhana, dari desa kecil Nazaret, baru saja menerima kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung Mesias, anak Allah. Kalau saya yang jadi Maria, pasti saya akan panik, apalagi dengan status yang belum menikah, dan pasti menjadi suatu hal yang sangat memalukan. Namun Bunda Maria tidak tenggelam dalam ketakutan. Ia justru memuliakan Allah dan bersukacita. Saya percaya itu adalah kekuatan iman sejati. Percaya ketika belum melihat, bersyukur bahkan di tengah ketidakpastian, yang mana hal itu bagi saya pribadi masih sangat sulit untuk dilakukan. Saat membaca Injil ini, membuat saya flashback kembali ke kata-kata yang paling saya ingat saat berdoa Katena waktu masih ikut Legio Maria dulu. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Kalau dulu saya berdoa, saya tidak peduli dengan artinya. Ya, hanya didoakan saja. Namun
Kalau boleh diartikan lebih dalam, memuliakan berarti mengagungkan, membesarkan. Berarti Bunda Maria saat dipuji menjadi yang paling bahagia, tidak serta-merta menjadi sombong, menjadi GR dan memuliakan dirinya. Tetapi Bunda Maria membesarkan nama Tuhan, mengajak seluruh jiwanya untuk memusatkan pandangan hanya kepada Allah. Maria tahu bahwa dirinya hanyalah seorang hamba, tetapi Allah memilih dia untuk rencana besar. Dan hal ini membuat saya menyadari bahwa kebesaran hidup kita bukan datang dari posisi, prestasi, atau kepemilikan, tetapi dari kerelaan untuk dipakai oleh Allah. Dan hal ini membuat saya berpikir bahwa dalam hidup saya pun banyak hal tidak berjalan sesuai rencana dan membuat saya ingin menyerah. Saat keputusan yang diambil tidak memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Saat posisi yang diinginkan malah diberikan ke orang lain. Apakah saya bisa seperti Bunda Maria yang menyatakan hati bergembira karena Allah, padahal Bunda Maria harus mengandung Yesus saat belum menikah dengan Santo Yosef? Dari kidung ini saya juga belajar bahwa Bunda Maria bersyukur bukan karena hidupnya mudah. Ia bersyukur karena ia percaya bahwa Allah melihat dan mempersiapkan segala sesuatunya. Karena Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Kerendahan hati Marialah yang membuat Allah bekerja dengan luar biasa. Bunda Maria berserah penuh pada Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kerendahan hati seperti inilah yang ingin Tuhan tumbuhkan dalam diri kita. Kerendahan hati yang tidak berarti lemah, tetapi yang justru menjadi dasar dari iman yang kuat. Ketika kita rendah hati, kita memberi ruang bagi Allah untuk berkarya. Dan ketika Allah bekerja, hidup yang sederhana pun bisa menjadi luar biasa. Di dalam kidung ini, Bunda Maria juga menyatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa untuk melakukan apa saja. Menurunkan orang-orang yang berkuasa, meninggikan orang yang dianggapnya rendah, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Bagi dunia, yang kuat yang biasanya menang, yang sering dipuja hanya orang-orang kaya. Namun bagi Allah, yang rendah hati dan setia justru lebih mulia. Saudara-saudari, dari Magnificat atau Kidung Maria ini, saya belajar bahwa setiap kali kita bersyukur di tengah cobaan, setiap kali kita mengandalkan Tuhan saat tidak tahu arah, setiap kali kita berbagi kasih tanpa pamrih, saat itulah kita juga menyanyikan Magnificat dalam hidup kita. Magnificat bukan sekedar doa yang kita baca, tetapi gaya hidup yang dipenuhi syukur dan pelayanan. Mari kita bersama-sama merenungkan, apakah hidupku selama ini memuliakan Tuhan atau lebih sering memuliakan diriku sendiri? Apa aku bisa tetap bersyukur walau belum melihat hasilnya? Siapa orang rendah di sekitarku yang bisa kuangkat dengan perhatian dan kasih? Allah tidak menuntut kita untuk melakukan hal besar, tetapi untuk melakukan hal sederhana dengan cinta yang besar. Dalam beberapa hari, kita akan merayakan Natal. Namun, sebelum sukacita itu datang, Injil hari ini mengingatkan kita
Natal sejati tidak lahir di istana megah, tetapi di hati yang sederhana dan siap menerima Allah. Maria mengajarkan kita cara terbaik menyambut Natal, bukan dengan sibuk di luar, tetapi dengan hening di dalam. Bukan dengan pesta, tetapi dengan doa syukur. Bukan dengan menuntut, tetapi dengan menyerahkan diri. Kiranya setiap dari kita pun bisa berkata seperti Maria, terjadilah padaku menurut kehendak. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menatap kerendahan hamba-Mu Maria dan melaluinya Engkau menghadirkan keselamatan bagi dunia. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki hati seperti Maria, hati yang tahu bersyukur, hati yang percaya pada rencana-Mu, hati yang mau dipakai untuk kemuliaan-Mu. Buatlah hidup kami menjadi Magnificat yang hidup, sebuah lagu syukur di tengah dunia yang sering muram, sebuah nyanyian kasih di tengah ketidakadilan, sebuah pujian yang lahir dari iman dan pengharapan. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan edisi spesial OMK. Terima kasih kepada Mary Christianirum untuk renungan hari ini. Allah tidak menuntut kita untuk melakukan hal besar, tetapi untuk melakukan hal sederhana dengan cinta yang besar. Salam Fresh Juice.